Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya Dini Fauziati MPD, dan kali ini saya akan membahas buku Longman Complete Course for TOEFL Test. Oke, ini adalah buku untuk persiapan TOEFL Test ya. Preparation for the Computer and Paper Test yang ditulis oleh Deborah Phillips. Oke. Buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang meraih skor TOEFL yang diinginkan, semoga kalian tetap semangat dan jangan menyerah. Ayo kita belajar bareng. Di video sebelumnya, saya sudah membuat pembahasan mengenai skill 1, be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi sebenarnya dalam buku Longman ini ada banyak banget pembahasan ya. Dan yang saya bahas terlebih dahulu di bab structure. Oke, structure and written expression. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas skill 2, be careful of object of prepositions. Oke, kita buka bukunya. Kita belajar bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Skill 2, be careful of object of prepositions. Oke, jadi hati-hati sama objek preposisi seperti itu. Pasti teman-teman nanya, kenapa harus hati-hati? Emang ada apa sih gitu kan? Oke, kita lanjut ya. An object of a preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition. Jadi sebuah objek preposisi bisa berupa kata benda, kata ganti, atau gerund. Kalian tahu gerund teman-teman? Oke, kata benda yang terdiri dari verb 1 plus ing. Or noun clause atau ini noun clause yang datang setelah preposisi such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Bisa in, at, of, to, by, behind, and on, and so on. To form a prepositional phrase, untuk melengkapi prepositional phrase tadi, frase preposisi. Kita masuk ke contohnya. After his exams, Tom will take a trip by boat. After his exams, after ini preposisi, his exams, object of preposisi, Tom ini subject, posisinya dia orang ya, person, will take a trip. Will-nya ini verb auxiliary, kata kerja bantu, take-nya kata kerja verb ordinary, kata kerja utama. A trip ini objeknya ya. By boat. Nah ini, by ini preposisi seperti yang ada di penjelasan tadi. Boat, object of preposisi. Oke. Kita lihat penjelasannya. This sentence contains two objects of prepositions. Jadi kalimat ini terdiri dari dua objek preposisi. Coba kita lihat. Apa ciri-ciri objek preposisi? Objek preposisi itu datang setelah, that comes after a preposition. Oke, after preposition dan by preposition. Jadi object of preposition adalah exam is the object of the preposition after, and both is the object of the preposition by. Okay, so teman-teman, and an object of a preposition can cause confusion in structure questions on the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Jadi teman-teman, ini objek preposisi bisa menjadi pengecoh yang bikin kita bingung. Mana sih objek, mana sih objek preposition, mana subjek, seperti itu. Oke.
Nah, ini bisa menjadikan kita salah dalam menentukan subjek sebuah kalimat. Oke, sampai sini fix. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. After his exams, ini masuk prepositional phrase. Kenapa? Karena diawali dengan preposisi. Oke, Tom, di sini subjeknya will take. Will-nya ini verb auxiliary, kata kerja bantu. Take-nya verb ordinary, kata kerja utama. A trip, objeknya. By boat. By boat ini tadi prepositional phrase. Oke. Clear sampai sini? Oke, kita masuk ke contoh ya. Wah, sudah ada jawabannya. Oke, kita lanjut. With his friend, blah 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 found the movie theater. With his friend, with ini preposisi, his friend temennya. Oke, ini menjadi object of preposisi karena ada preposisi sebelumnya. Titik-titik found, verb. Ini verb ordinary ya. The movie theater. Oke, ini objeknya. So, yang belum ada di sini adalah subject. Kita pilih be, he. Oke. Lihat penjelasannya. In this example, you should look first for the subject and the verb. Jadi pandangan pertama ya. Pandangan pertama kita melihat sebuah kalimat itu ada dua, subject dan verb. Ini yang harus kita amati yang pertama kali deh. Oke, subjeknya mana, verbnya mana, karena itu menjadi syarat sebuah kalimat. Oke, you should notice the verb found. Oke, yang ya kita tahu ya ini verbnya found, and should also notice that there is no subject. Dan kita juga harus tahu kalau di sini nggak ada subject seperti itu. Do not think that friend is the subject. Friend is the object of the preposition with. Jadi jangan berpikir kalau friend ini subjeknya, karena friend ini adalah object of preposisinya with. And one noun cannot be both a subject and an object at the same time. Oke, teman-teman. Ingat ya, kata benda, suatu kata benda itu tidak bisa berfungsi merangkap subjek dan objek dalam satu waktu, itu tidak bisa. Kayak gitu. Because a subject is needed in this sentence. Dan karena subjek dibutuhkan dalam kalimat ini, maka jawabannya adalah B. Oke. Jawaban A, C, D are not correct because they cannot be subject. Jawaban A, C, D itu nggak bisa jadi subjek. Makanya jawabannya salah seperti itu. Oke. Saya tekankan, object of prepositions. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of preposition. Oke. Preposisi ini selalu diikuti oleh kata benda, kata ganti, kata benda gerund, kata benda yang terdiri dari verb one plus ing, atau noun clause yang disebut sebagai objek preposisi. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Oke. Jika sebuah kata itu merupakan sebuah objek preposisi, maka tidak bisa dikatakan sebagai subjek. Itu bukan subjek seperti itu. Oke, fix teman-teman. Sudah jelas ya? Bisa dimengerti dan ada gambaran. Kita langsung masuk ke exercise 2. Ada sekitar 10 ya, dengan 2 jawaban yang sudah ada. Oke, kita bahas nomor 1 dulu. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Oke,
para pewawancara oleh berbagai siaran radio dilakukan secara langsung oleh stasiun tersebut. Sorry. Jadi word carried ini dibawa ya. Seperti itulah. Kalau pewawancara itu ya bisa dibawakan atau kayak gitu. Di interviews ini subjeknya. Subjeknya adalah ini jamak by radio broadcasters. Ini prepositional phrase. Kenapa? Karena diawali dengan preposisi by. Word carried ini wordnya verb auxiliary, kata kerja bantu. Carried-nya verb ordinary, kata kerja utama. Buat teman-teman misalkan belum tahu apa itu kata kerja bantu, apa itu kata kerja utama. Jadi kata kerja auxiliary atau kata kerja bantu merupakan kata kerja yang menjelaskan kata kerja utama. Nah, kalau kata kerja utama atau verb ordinary itu verb yang sudah dijelaskan oleh kata kerja bantu tadi, atau dia juga bisa berdiri sendiri tanpa perlu penjelasan dari verb sebelumnya, atau bisa dependent, bisa independent, seperti itulah. Live ini bukan verb tapi adjektif. Kenapa? Karena diartikan sebagai secara langsung ya. Jadi interview para pewawancara ini dibawakan oleh stasiun TV secara langsung kayak gitu. Jadi kalimat ini lengkap ya, ada subjek, ada verb, kemudian ada juga adverbnya. So clear nomor 1, nomor 2. In the last possible moment before take-off took his seat in the airplane. Jadi momen-momen terakhir itu, di momen-momen terakhir sebelum lepas landas, mengambil kursinya dalam pesawat. Jadi kalau dari sisi maknanya juga kalimat ini tidak ada subjeknya ya teman-teman. The last possible moment ini prepositional phrase. Before take off ini juga prepositional phrase ya. Took-nya ini verbnya. He sit bla 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 bla. He sit-nya ini objeknya, in the airplane ini adverbnya, tapi di sini missing subject, jadi kalimatnya incorrect atau salah. Fix. Kita lanjut nomor 3. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Di lingkungan toko bunga dalam jumlah 1 lusin, a dozen atau setengah lusin dapat diantar gratis, secara gratis. Kita analisis kalimatnya. At the neighborhood flower shop. Ini prepositional phrase. Kenapa? Karena diawali dengan preposisi at. Flowers. Nah, ini flowers merupakan subjek dari kalimat ini. In quantities of a dozen or a half dozen, ini adalah frase preposisi. Can be delivered for free. Can-nya ini verb auxiliary. Be juga verb auxiliary, delivered verb ordinary, for free juga termasuk tadi ya, prepositional phrase. So kalimat di sini correct. Kita masuk ke kalimat nomor 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test scores. Jadi
metode meningkatkan membaca di sekolah ini diberikan secara kredit atau angsur untuk meningkatkan skor ujian, skor tes. Oke, kita analisis the progressive reading methods. Ini subjek. Oke, fix ini subjek kenapa? Karena tidak ada preposisi sebelumnya. At this school, nah ini prepositional phrase karena ada at, preposisi at. Are given, are-nya ini verb auxiliary, given-nya verb ordinary, credit. Oke. For the improved, kreditnya objeknya. For the improved test course, ini prepositional phrase sebagai adverb. Oke, teman-teman. Kalimat ini sudah ada subjek dan verb, ada adverb juga lengkap. Terus kita coba amati apakah subjek dan verbnya itu betul. Oke. Di sini subjeknya jamak ya, methods. Jadi untuk verb are cocok. Oke, betul. Kita lanjut di nomor 5. For the last 3 years at various hospitals in the country, saya kira ini negara. In the county has been practicing medicine. Oke. Jadi teman-teman, buat saya dan teman-teman mungkin merasa ini typo ya, merasa kalau tulisan ini adalah typo. Padahal county ini dalam kamus maupun terjemahan lainnya itu bisa diartikan sebagai provinsi atau suatu daerah kayak gitu. Dan ini merupakan kata-kata yang memang sering digunakan di Amerika, US, United States of America. Oke. Jadi kita artikan provinsi ya, fix ya. Oke. Dalam untuk 3 tahun terakhir di berbagai rumah sakit di provinsi ini ya sudah mempraktekkan kedokteran. Oke. Telah mempraktekkan kedokteran. Oke, kita analisis ya. For the last 3 years, ini prepositional phrase at various hospitals. Ini prepositional phrase juga, preposisinya at. The last 3 years at various hospitals in the country. Oke, ini juga termasuk prepositional phrase has been practicing medicine. Oke, fix. Ini kalimatnya missing subject, nggak ada subjeknya, jadi kalimatnya salah. Kita masuk ke nomor 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Dulu, sebuah karir dalam politik itu tidak dianggap diterima oleh beberapa kalangan kayak gitu, kurang lebih artinya. Jadi kita analisis ya. In the past, ini adverbnya, dan ini merupakan prepositional phrase. In-nya ini preposisi, the past-nya object of preposisi. A career, oke, ini dia diawali dengan kata a career. Ini merupakan subjek kalimat ini. In politics, ini adalah prepositional phrase. Oke, fix. Was not, was ini verb auxiliary, kata kerja bantu. Not ini adverb. Considered, ini verb ordinary. Kata kerja utama acceptable, adjective in some circles, di berbagai kalangan, karena ada in dan some circles, ini termasuk non phrase. Jadi
Noun phrase ini penjelas dari objek dari in ya, objek preposisi. Oke teman-teman, nomor 6 kalimatnya correct, betul. Kita lanjut di nomor 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Jadi kita artikan bareng-bareng. Shopping ini biasanya teman-teman mungkin ngertiin belanja gitu ya. Tapi di sini adalah perbelanjaan. Kenapa? Karena posisi shopping ini gerund. Yang kita tahu gerund itu kata benda yang terdiri dari verb one plus ing. Kalau kita maknai gerund itu biasanya bermakna pean. Misalnya meeting, pertemuan, kan? Terus apa lagi? Debating, perdebatan. Nah, ini shopping, perbelanjaan. Oke, fix. Sampai sini sudah ada gambaran seperti itu. Kita lanjut ya. Shopping, perbelanjaan. Oke, kita lanjut mengartikan. Perbelanjaan di pusat downtown ini kayak center gitu loh. Pusat area, pusat kota, downtown. Ini juga istilah yang akrab di US ya, United States of America. Perbelanjaan di pusat kota, okay, in the downtown area of the city. It, nah ini kok ada double subject? Itu Oke. Telah berkembang a lot, banyak beberapa tahun ini ya. Jadi kita artikan improved ini telah membaik ya. Jadi perbelanjaan di pusat kota telah membaik beberapa tahun ini, seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita analisis ya, shopping ini kan tadi sudah kita katakan adalah subjek dari kalimat ini. In the downtown area ini prepositional phrase. Of the city, prepositional phrase juga. It, it ini double subject ya. Has, ini verb auxiliary, improved. Ini verb ordinary, a lot, in recent years. A lot-nya ini objek, in-nya preposisi, recent years, object of preposisi. Oke, fix kalimat nomor 7 salah because double of subject. Kita masuk ke nomor 8. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Wow. Jadi pada situs bangunan, para tukang kayu dengan kemampuan, dengan pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik, were given, diberikan the most intricate work, diberikan tugas paling rumit, pekerjaan paling rumit teman-teman. Oke, kita analisis. At the building site, ini prepositional phrase, at-nya preposisi, the building site ini object of preposisi. The carpenters ini the carpenters ini subjeknya ya. Akhirnya nemu subjek juga. Saya kira juga mana subjeknya. Fix the carpenters ini subjeknya, jamak, with the most experience. Ini prepositional phrase, were given, were ini verb auxiliary, given verb ordinary, the most intricate work. Ini objeknya. Fix kalimat ini benar ya.
Dan kita amati subjek dengan verb apa sudah sesuai. The carpenters. Ini jamak dan verbnya were. It's correct. Nomor 9, for the fever and headache. Gimana bacanya? Headache. Took 2 aspirin tablets. Jadi buat demam, sakit kepala, ambil 2 aspirin tablet gitu ya. Ini merupakan kalimat yang common ya, mungkin di telinga kita, tapi sebenarnya coba kita lihat. For the fever and headache. Ini prepositional phrase. Guys, ini prepositional phrase guys. Took ini verbnya, 2 aspirin tablets. Ini objeknya. Dan ini tooknya verb ordinary ya, tanpa ada verb auxiliary. Fix kalimat ini salah karena missing subject, nggak ada subjek ya. Dan buat kalimat nomor 10, ini silakan teman-teman mencoba ya. Nanti jawab di kolom komentar, kita belajar bareng. Semoga ya itu aja sementara. Selanjutnya kita akan bahas skill 3 ini. Tetap semangat guys. Ya, belajar TOEFL memang agak berat ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Jangan lupa skor TOEFL-nya yang punya target semoga tercapai. Terima kasih. Saya Dini Fauziati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.